wabarakatuh. Dan selamat siang. Maaf kalau mengganggu proses pembelajaran atau kegiatan Ibu di dalam kelas ataupun kantor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa melaksanakan kegiatan ini pada nantinya bisa memberikan manfaat atau bisa sharing berkaitan dengan materi atau pemahaman nanti yang saya akan utarakan. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang serba modern atau yang sekarang ini. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian Waka Kurikulum, dan Bapak Ibu guru yang sempat hadir dalam acara Desminasi Budaya Positif. Kemudian juga saya mengutarakan beribu terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam acara ini. Kemudian susunan acara ataupun seremoninya nanti akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah yang hari ini bertepatan hadir. Kemudian setelah itu langsung ke acara inti atau acara pemaparan destinasi budaya positif. Mungkin itu pembukaan dari saya. Yang kedua adalah pembukaan kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat yang bersilakan. Terima kasih Pak Sultan Al-Kafi dalam kegiatan calon guru penggerak. Intinya membuat paradigma berpikir berubah, ya, artinya mindset itu membuat perubahan dari katakan yang sekarang tadi sampai kata Pak Sultan itu tentang budaya positif. Dan budaya positif ini kan tergambar apa ya? Kalau sudah positif berarti itu baik. Ya, banyak juga yang positif juga tidak baik karena perlunya negatif gitu kan. Contoh listrik, kalau nggak ada negatifnya nggak bakalan hidup Bapak Ibu. Iya kan, jadi begitu. Jadi ini ada positif, sekarang positif dalam rangka untuk menciptakan lingkungan baik kelas maupun sekolah untuk pertumbuhan sekolah bagaimana menjadi suatu yang menjadi baik. Oke, terima kasih sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Tentunya kita selalu sampaikan rasa syukur kita pada siang hari ini dengan mengucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin atas kesempatan kesehatan sehingga bisa bersama di ruangan DKV RPS dalam kegiatan diseminasi untuk calon guru penggerak Pak Sultan Al-Kafi. Kemudian juga selalu tak lupa sahabat kita berikan salam dan sekitar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, seperti dikatakan tadi bahwa budaya positif tentunya awal saya tanyakan dulu Bapak Ibu semua, ini posisi nyaman nggak Bapak Ibu ya? Nyaman ya? Kalau saya bercerita nanti, tolong ceritakan kondisi saat ini sebenarnya harus kita lakukan sehingga nanti perjalanan untuk ke depan dikatakan Pak Sultan Kafi nyaman, tidak bermasalah. Ternyata Pak, aku tadi belum makan nih Pak, kan begitu. Jadi kan mengganggu proses. Nah Bapak Ibu juga sama, nanti di kelas itu ada. Jadi intinya bahwa budaya positif itu salah satunya kita bisa mengembangkan sesuatu menjadi lebih optimal. Ya, contoh kalau dikatakan tadi ada disiplin yang kita lakukan, itu juga budaya positif. Ya kan, terus perubahan cara berpikir, belajar. Tidak hanya siswa yang harus kita berikan berubah, tapi kita juga harus berubah. Yang kemarin ada waktu dulu itu ada kenal dengan CBSA ya,
Akhirnya ada timbul meme yang catat buku sampai habis. Nanti ke zaman sekarang tidak berlaku lagi. Jadi budaya itulah yang harus kita lakukan perubahan. Jangan resisten dengan perubahan. Ya, kita lakukan perubahan, update ilmu, dan menjadikan kita bisa lebih lebih tingkat derajatnya itu lebih bagus. Karena kan dikatakan juga orang berilmu kan pasti nilainya agak lebih sedikit, ya kan? Kita juga sama Bapak Ibu. Di sini kadang-kadang tidak terbiasa dengan membaca. Kadang-kadang itulah yang sehingga kita tidak punya kompetensi untuk menyampaikan, mengungkapkan. Karena berdasarkan dari yang ada di dalam diri kita kan, namanya curhat jadinya. Sementara dalam proses penyampaian begini harus punya membaca yang penting, literasi. Ya, sekarang literasi harus kita lakukan. Saya sudah mencoba juga Pak Sultan membaca modul yang sampai 13 halaman, baru 1 halaman atau tidur, ya kan? Jadi mencoba sekarang, coba 1 halaman dulu. Saya paksakan 2 halaman, kita bisa berisi 5 halaman. Sampai 5 halaman juga diminta. Ini kata kuncinya apa? Nah, kita berpikir kritis begitu Bapak Ibu ya. Saat nanti terjadi pembelajaran di kelas, mentok nih. Kan harus cepat kita berpikir kritis, apa kita lakukan? Banyaklah kias-kias Bapak Ibu, ya kan? Jangan mentok, harus catat nih. Tidak begitu Bapak Ibu. Ya, kita harus cepat. Apa yang kita lakukan berpikir kritis tadi? Nah gitu. Nah, setelah baca 5 halaman, kata kuncinya apa? Saya harus ulang lagi ke atas. Ternyata tentang budaya positif. Apa yang kita lakukan di dalam proses? Nah gitu. Karena intinya apapun di kurikulum Merdeka itu bukan endingnya, tapi adalah prosesnya yang dinilai. Ya kan, sama dengan ini. Saat nanti udah tamat kelas 12, ya kan, ke soft skill-nya kita lihat Bapak Ibu. Ya kan, perusahaan-perusahaan juga sama di SMK ini kan rata-rata soft skill-nya ya masih jauh. Kalau hard skill-nya insya Allah kita sedikit bisa bersaing lah ya. Tapi soft skill ini yang sangat sulit. Nah itulah makanya proses tadi terjadi ada di dalam kelas Bapak Ibu, muaranya. Saat di dalam kelas itu nanti diadakan kesepakatan segala macam, sehingga telah terjalinlah kesinambungan. Dan itu pun memudahnya, nanti keluar pun outputnya juga akan memudahnya. Gitu Ibu ya. Di kegiatan nanti Pak Sultan akan menyampaikan tentang diversity, intinya bahwa bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bertumbuh kembang dengan baik. Itu. Jadi ada 7 poin yang nanti dalam indikator ya Pak budaya positif itu apa saja. Sehingga Pak Sultan ini melaksanakan kegiatan rangkaian kegiatan Guru Penggerak, mudah-mudahan ada ilmunya buat kita bersama Bapak Ibu. Ya bagaimana Pak Sultan memberikan materi syukur-syukur dari tanya jawab ya. Ada tanya jawab dan ini pun saya juga nanti akan melakukan Bapak Ibu sama Pak Sultan dan melakukan duluan kemana sudah. Dan insya Allah nanti bukan hasil karya-karya apa namanya Sultan untuk melakukan aksi nyata, ya aksi nyata juga melakukan seperti ini. Tapi saya lebih cenderung nanti ke langsung ke lapangan. Pak Sultan sebenarnya untuk individu, kalau saya mau satu sekolah itu dia. Gitu. Mungkin saja terima kasih atas kehadirannya Pak Ibu untuk kegiatan ini mudah-mudahan menjadi tiba kita bersama ada ilmu yang kita ambil. Dan sekaligus dengan mohon ridha Allah SWT, jadi Bapak Ibu semuanya kegiatan ini dibuka secara resmi. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Makmur. Silakan Pak Sultan untuk melanjutkan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif. Tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Bapak Kepala Sekolah apa itu budaya positif, kemudian juga memberikan penguatan juga sebelum memulai pemaparan budaya positif. Baik, boleh izin ya, boleh kereta, kalau nggak boleh sambil izin gampang gitu dengerin. Perkenalkan ke saya.
begini, Bapak Ibu sekalian, di sini saya hanya sekedar sharing apa yang saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan melakukan kegiatan CGP Angkatan 11. Jadi ini adalah aksi nyata yang pertama setelah pendampingan yang kedua. Jadi setelah menyelesaikan 3 modul, kita harus melakukan diseminasi atau menyebarkan ide atau informasi yang didapat dari baik itu dari modul ataupun dari bimbingan dari fasil, kemudian dari pengajar praktik. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan rangkuman atau modul yang sudah saya selesaikan. Ya, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11. Ya, tadi sudah disinggung, ini adalah diseminasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Atau kebiasaan atau nilai yang baik di dalam sekolah. Kemudian nanti dia akan berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan semboyan atau yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif terbagi ataupun bisa menjadikan budaya positif, diantaranya ada paradigma belajar atau cara pandang belajar yang sekarang seperti apa. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Ini secara tidak langsung Bapak Ibu guru juga sudah menerapkan semuanya di dalam kelas ataupun di dalam masyarakat ya. Ada keyakinan kelas. Kemudian ada yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah paradigma belajar. Kalau di situ disebutkan adalah peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya, atau biasa kalau di pendidikan atau di kelas itu berdiferensiasi, atau dia belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang kalau di jurusan di kafe dia sukanya menggambar, maka tugasnya digambar. Kemudian kalau yang di bengkel karena sukanya praktek, dia lebih fokus ke praktek. Kemudian kalau yang di askep dia belajar anatomi dan sebagainya. Nah, di sini salah satu kasusnya kita saja. Nah, yang kedua itu ada disiplin positif. Kalau kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi di sini dimaksudkan dengan disiplin positif. Anak atau murid biasanya melakukan disiplin itu dengan tanggung jawab tanpa perintah, tapi disiplin positif itu kita berawal dari kitanya sendiri atau guru. Jadi kalau kita sudah melakukan hal positif atau disiplin positif, biasanya murid itu akan mengcover secara tidak langsung mengcover tindakan kita. Jadi disebut dengan disiplin positif. Nah, yang ketiga itu adalah motivasi perilaku manusia. Di sini
dia melakukan motivasi perilaku manusia. Misalnya si murid itu melakukan ini karena motivasinya apa. Kemudian murid satunya melakukan hal yang serupa, motifnya atau motivasinya apa. Nah di sini saya sudah mengelompokkan. Biasanya kalau semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya sampai di sini yang agak misalnya saya males, saya mau mengerjakan guru itu karena guru itu keras misalnya. Saya harus mengerjakan apa yang guru itu perintah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, kalau saya sudah mempelajari di CGP, ternyata memberikan sebuah hadiah itu juga kalau terus menerus itu juga tidak baik ya. Jadi misalnya dapat juara 1, kita kasih imbalan ini, imbalan 2, imbalan ini, imbalan 3, imbalan ini, dan seterusnya. Jadi kalau saya sudah mempelajari di CGP, ternyata imbalan juga itu memberikan semacam motivasi untuk melakukan dan melakukan lagi. Nah, yang ketiga adalah yang faktor internal atau dari diri murid, itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan mendapatkan orang seperti apa kalau saya melakukannya. Nah, ini dorongan dari diri sendiri. Nah, ini kasus yang dalam disiplin positif. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Ada 5 dalam kebutuhan dasar manusia atau murid atau peserta didik atau kita sendiri. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival ya. Jadi misalnya butuh makan, butuh pelajaran, butuh alat tulis ya, itu disebut dengan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kesenangan. Dia melakukan hal itu di dalam kelas. Misalnya murid A suka mengganggu atau suka mengambil makanan atau bontot si anak B atau murid B. Nah, itu adalah faktor kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian yang ketiga itu adalah kebebasan. Ya, misalkan ada kalau kita kasusnya pernah menemui anak itu kok gaya belajarnya seperti itu. Misalnya suka lari ke sana, suka lari ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Nah, itu ada faktor kebebasan. Kemudian yang keempat itu ada kesenangan. Misalnya dalam satu kelas itu ada satu murid yang butuh kasih sayang atau sosial di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, dia akan mencari kasih sayang di kelas, misalnya cari perhatian, dan mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai seperti itu di dalam kelas. Kemudian yang kelima itu ada kekuasaan atau power. Nah, biasanya di dalam suatu kelas itu pasti ada yang memiliki kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Saya mau jadi yang terhebat, yang terpintar, kemudian yang terkuat. Nah, itu adalah faktor kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, kemudian yang kelima itu ada posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi itu terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama ada tipikal penghukum. Kalau kamu tidak mengerjakan ini, kamu dapat hukuman lari lapangan 10 kali. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum.
Yang kedua, itu ada posisi kontrol restitusi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Misalnya kamu melakukan kesalahan ini, dan kita ceritakan di dalam kelas. Nah itu jadi psikis atau psikologi anaknya, dia merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol yang pemandu. Misalnya ini hanya sebagai pengoreksi atau melihat tingkah laku dari murid. Yang selanjutnya adalah posisi manajer. Nah ini manajer biasanya dilakukan tahapannya oleh BK. Biasanya dia melakukan kalau BK itu ilmunya banyak ya, berkaitan dengan posisi kontrol dalam membina psikolog dari murid. Nah ini yang terakhir adalah posisi kontrol. Posisi kontrol kita terhadap murid adalah sebagai teman. Lebih pemahamannya saya berikan contoh dari posisi kontrol guru. Nah di sini dalam memposisikan atau posisi kontrol guru dengan murid apabila melakukan suatu kesalahan, di sini adalah pertanyaan-pertanyaan atau dia harus mengatakan apa. Nah, di sini posisi kontrol yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah posisi kontrol guru, dia sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anaknya itu setelah kita mendapat pengumuman seperti itu, dia merasa, oh saya merasa bersalah. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau perkataannya seperti itu, kita sebagai guru, maka kita termasuk dalam posisi kontrol penghukum. Jadi mengejudge anak itu tidak pernah benar. Nah itu termasuk posisi kontrol penghukum. Kemudian yang ketiga, posisi kontrolnya, ayo lakukan demi ibu bapak. Nah itu posisi kontrol guru dengan murid adalah sebagai teman. Terus yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah di situ adalah posisi pemantau. Jadi dengan proses yang dilakukan anak itu, posisi kontrolnya adalah sebagai pemandu. Yang selanjutnya lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi kontrol manager. Ya, posisi kontrol ini biasanya digunakan untuk biar murid itu lebih bernalar kritis, kemudian dia menganalisis apa kesalahan atau apa yang dilakukan oleh murid atas kesalahannya. Nah, yang terakhir adalah kamu selalu yang terakhir. Nah, itu kata-kata seperti itu adalah termasuk posisi kontrol penghukum. Nah, yang keenam, budaya positif yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, yang biasa demokan ke beberapa sekolah, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, kemudian lepas dari perbedaan agama, suku, dan bahasa. Itu kalau keyakinan kelas. Jadi kita bisa membedakan antara keyakinan kelas sama peraturan. Ya, kalau peraturan itu biasanya mengikat, tapi kalau keyakinan kelas bahasanya lebih fleksibel. Kita lihat perbedaannya. Nah, di sini adalah perbedaan sanksi atau konsekuen. Ini apabila ada satu kasus, kemudian kalau kita menggunakan yang keyakinan kelas seperti apa bahasanya, tapi kalau yang peraturan kelas seperti apa. Nah, di sini yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu kan bahasa peraturan, ya. Bahasanya biasanya langsung mengarah, ya. Kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk dalam peraturan.
Tapi kalau kita kemas dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, maka peraturan itu bisa di-rematch atau dimodifikasi menjadi tanggung jawab. Nah, bahasanya lebih universal, kemudian lebih mengena ke semuanya. Kemudian yang peraturan selanjutnya adalah dilarang mengganggu orang lain. Nah, tapi kalau dalam keyakinan kelas kita buat menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi pada intinya sama, tetapi kalau peraturan itu biasanya mengikat dan lebih menjurus. Tapi kalau yang keyakinan kelas bahasanya lebih universal, kemudian tidak menyakiti orang lain, terus bisa bernalar kritis. Nah, ini dalam konsep membuat keyakinan kelas. Sebenarnya ada banyak keyakinan kelas kita bisa buat, ada rambu-rambunya ya. Di sini saya menyebutkan hanya 5 saja. Nah, yang pertama adalah keyakinan kelas. Dalam membuatnya harus bersifat abstrak atau bebas, ya. Kemudian daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, seperti tadi yang dicontohkan, letakkan buku atau kembalikan buku di tempatnya, itu lebih rinci dan konkret. Tapi kalau yang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bahasanya lebih abstrak, bertanggung jawab, lebih luas. Kemudian yang kedua, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau peraturan itu biasanya dibuat satu orang, ya, misalnya peraturan sekolah, nah, biasanya satu orang, atau kemudian peraturan berlalu lintas, nah itu termasuk peraturan. Tapi kalau yang kesepakatan kelas, biasanya kita sebagai guru, kita memberikan rambunya terlebih dahulu, kemudian kita minta pendapatnya. Oh, yang ini bagaimana? Yang ini bagaimana? Oh, itu kurang, Pak. Nah itu kalau dalam keyakinan kelas, itu pembuatannya harus semua ikut, baik murid ataupun guru. Yang ketiga, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau pernyataan yang lebih luas maknanya. Yang keempat, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak menjudge, kalau tidak membawa buku harus seperti ini, kalau terlambat harus seperti ini. Nah, itu peraturan kelas. Beda kalau yang keyakinan kelas. Apabila saya terlambat, saya akan siap menerima sanksi. Nah, itu termasuk dalam keyakinan atau kesepakatan kelas. Dibebaskan anak itu mau mengambil sanksi yang seperti apa. Saya mampunya mentraktir, saya mampunya keliling lapangan dan sebagainya. Yang terakhir, dalam pembuatan keyakinan kelas itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian ada revisi atau ada alat dari murid itu keberatan, Pak, yang poin nomor 5. Nah, kita dalam konsep pembuatan keyakinan kelas, berarti kita harus merevisi keyakinan kelas dan menjadi keyakinan kelas yang baru. Nah, yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini dalam memecahkan masalah. Ini cuma salah satu dalam memecahkan masalah. Tidak harus semuanya kita menggunakan segitiga restitusi, karena tingkatan kita belajar atau mengajarnya di SMK berbeda kalau di SD ataupun di TK. Nah, mungkin masih bisa kita menggunakan segitiga restitusi. Tapi kalau di tingkat SMK atau SLTA itu lebih kompleks masalahnya. Jadi ini adalah salah satu cara memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini tujuan dari
segitiga restitusi adalah memecahkan masalah. Kemudian dia akan setelah memecahkan masalah atau mengurai masalahnya, dia akan kembali lebih kuat. Nah, itu. Nah, ini adalah contoh gambar dari segitiga restitusi. Nah, di sini yang dilakukan karena segitiga restitusi berarti ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Nah, biasanya kalau ada masalah validasi kebutuhannya, kamu hari ini melakukan apa? Apa kesalahanmu? Kemudian kamu tahu itu kamu berbuat salah. Nah, itu termasuk dalam validasi kebutuhan. Jadi mengoreksi apakah benar atau klarifikasi apakah kamu benar melakukan kesalahan. Itu yang dimaksud dengan validasi kebutuhan. Kemudian kalau yang kedua, menstabilkan identitas. Nah, identitas itu seperti kita memecahkan masalahnya, misalnya sudah tahu anak itu salah, kita harus memvalidasi identitasnya. Seperti, ya juga Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama, tetapi besok kamu harus lebih berubah lagi. Nah, itu disebut dengan validasi identitas atau menstabilitaskan identitasnya. Jadi dia akan kembali menjadi murid lagi, bukan sebagai pembuat kesalahan. Nah, itu disebut dengan menstabilkan identitas. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menstabilkan kondisi peserta didik atau muridnya, dia sudah tahu kesalahannya, kemudian dia sudah kembali ke posisi identitas sebagai murid atau sebagai peserta didik. Nah, yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelasnya. Kalau kamu tadi sudah melakukan kesalahan, apa yang kamu lakukan? Nah, itu termasuk dalam menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas. Oke. Jadi budaya positif ini sudah selesai. Jadi budaya positif tadi ada 7 yang saya bisa paparkan dalam ruang sharing ya. Ruang sharing ini apabila ada pertanyaan atau sharing kepada saya atau kita sharing, maaf kalau saya bukan sok pintar atau gimana ya, saya masih pemula atau masih dalam dunia pendidikan masih muda. Nah, nanti kita sharing saja, nanti kita memberikan umpan balik. Mungkin itu banyak pemaparan dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru atau sharing, boleh. Ya, baik, terima kasih untuk Sultan yang telah menyampaikan materi dengan cukup baik. Ini ada satu pertanyaan berkaitan kebutuhan dasar manusia. Ini seringkali kita dapati di kelas anak-anak itu tidur. Ini yang kita tahu itu adalah hal yang negatif, tetapi apakah itu termasuk dalam budaya tadi, ini budaya positif? Kalau tidur di kelas itu kan budaya yang kurang pas, ya. Apakah itu bagian dari kebutuhan dasar manusia tersebut? Soalnya ini kan menyangkut istirahat. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi selain dari Pak Tony yang menanyakan atau sharing atau punya pengalaman dalam kelas ataupun dalam masyarakat, karena ini materi ini
tidak hanya digunakan dalam kelas, tapi setelah saya mempelajari hal seperti ini, sedikit demi sedikit juga saya lakukan di dalam konteks keluarga. Jadi misalnya anak saya melakukan kesalahan, saya tidak langsung suara nada tinggi, tapi setelah membaca modul ini, setelah pemahaman ini, ternyata harus kita melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu. Yang pertama tadi menanyakan apa kesalahannya, kemudian kita juga harus menstabilkan identitasnya, kemudian setelah itu keyakinannya apa, hukumannya apa, sanksinya apa. Ada pertanyaan atau ada yang udah cukup? Kalau tidak ada, baiklah saya akan mencoba. Ya, ini tadi yang ditanyakan oleh Bapak Immanuel berkaitan dengan apakah tidur di dalam kelas itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam hal atau dalam konteks tidur di dalam kelas, nah, kita harus juga melakukan semacam identifikasi terlebih dahulu. Anak ini melakukan tidur dalam kelas itu karena emang dasarnya anaknya tiduran, atau dia selama atau malamnya dia melakukan tugas apa. Nah, kita juga untuk menggali itu juga dibutuhkan semacam ya restitusi juga. Nah, kalau termasuk dalam kebutuhan dasar, termasuk dalam kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kalau termasuk yang tidur tadi adalah kebebasan ya. Dia memiliki, berarti anak itu tipikalnya ya semau gue gitu, atau semau saya. Berarti bagaimana kita menghadapi tentang kebutuhan dasar si murid itu, atau memberikan pemahaman sedikit demi sedikit, kemudian besok kamu kalau ini tidak tidurnya harus jam 10 dan kemudian main gamenya agak dikurangi. Nah, itu salah satu semacam memberikan pemahaman kepada peserta didik atau murid. Nah, gimana Pak? Kalau dikaitkan dengan kontrol restitusi itu lebih banyak ke penghukuman atau membuat rasa bersalah, atau kita sebagai manajer. Ya, yang restitusi Pak ya, yang berarti yang di bagian posisi kontrol. Nah, yang posisi kontrol ini itu kan posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini yang lebih dewasa, posisi kontrol itu adalah manajer ya, manajer. Jadi dia harus menyadari itu kesalahannya, kemudian kalau sudah menyadari kesalahannya, apa yang dia lakukan? Nah, dia lebih memberikan anak itu bisa memecahkan masalah, kemudian bisa bernalar kritis. Tapi kalau posisi kontrolnya yang kita pilih ke yang dari selain manajer, nah itu juga bisa. Tapi kita dalam posisi bisa sebagai penghukum. Berarti kalau kamu tidur, kamu harus lari lapangan. Berarti tipikal kita atau posisi kontrol kita, berarti itu sebagai penghukum. Tapi kalau kemudian kamu ini benar-benar tukang tiduran, nah berarti
dia secara tidak langsung kalau kita melakukan posisi kontrol seperti itu, anak merasa bersalah. Nah itu posisi kontrol yang membuat merasa bersalah. Tapi kemudian kalau kita ngobrol secara face to face atau secara sendiri, coba lakukan dengan baik, atau coba lakukan yang terbaik untuk bapak. Kamu jangan tidur di dalam kelas. Itu kita sebagai teman, jadi teman sharing gitu. Baik, cukup Pak, terima kasih. Ada lagi dari bapak ibu yang lain? Bu Susi, ini biasanya berkaitan dengan kesiswaan, mesti pengalaman berkaitan dengan siswa sudah malam buana di baik dari pribadi siswanya sampai ke itu. Ada Bu Susi? Baik untuk budaya positif atau disiplin positif di sini Pak. Untuk pengalaman saya sebagai yang biasa dekat dengan anak-anak, biasanya itu terjadi sama anak-anak itu tidak suka dengan sering ditegur, sering kena hukum, dan tidak suka juga dengan guru yang selalu suka dengan nada tinggi. Tapi di sini saya mau bertanya, bagaimanakah caranya kita sebagai guru itu bisa dekat dengan siswa, tapi tidak dengan sedikit hukuman, sedikit pakai nada tinggi, tapi anak itu paham dengan apa yang kita inginkan. Itu saja Pak. Baik, saya mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Susi berkaitan dengan budaya positif, kemudian pengalaman Bu Susi, anak itu biasanya tidak suka dengan guru seperti ini ya Bu. Nah ini kembali ke posisi kontrol restitusi. Jadi misalnya anak itu kita kan harus mengidentifikasi pribadi ataupun kondisi anak itu. Nah setelah ketemu kondisi yang sesungguhnya, kondisi anak itu sesungguhnya, maka kita terapkan, kita mencoba 5 posisi kontrol. Misalnya kita menggunakan posisi kontrolnya penghukum. Ternyata kalau kita hukum, ternyata anak itu besok melakukan lagi. Nah, berarti posisi kontrol seperti itu tidak mempan untuk murid yang seperti itu. Nah, kita bisa lakukan lagi posisi kontrol yang kedua. Nah, kita bisa gunakan anak itu merasa bersalah, tetapi impactnya kalau penghukum dan sebagainya. Tapi kalau yang tips yang paling, ini pengalaman saya, tips yang paling mengena, itu biasanya posisi di teman sama manajer ya. Kalau teman berarti kita harus setidaknya tahu kebutuhan peserta didik itu, anak itu. Kemudian kalau sudah tahu, baru kita masuk ke posisi kontrolnya manajer ya. Manajer berarti setelah itu biar anak itu bernalar kritis. Nah, misalnya saya tidak suka dihukum. Nah, kesukaan anak itu apa? Yang biar anak itu bernalar kritis. Kesukaan anak itu sukanya main bola, berarti hukumannya. Atau nantinya setelah kita restitusi sanksinya atau rehabilitasinya harus kita berikan yang sifatnya olahraga, misal lari dan sebagainya gitu. Mungkin itu Bu Susi.
Mungkin cukup ya dari penyampaian dari saya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Kemudian saya juga menggarisbawahi juga di sini kita sharing saja karena pengalaman dari saya atau ilmu yang saya dapatkan dari proses pendidikan di CGP masihlah dangkal. Kemudian pengalaman Bapak Ibu guru di dalam kelas itulah yang lebih baik atau lebih tahu formulanya. Jadi ini hanya sekedar diseminasi atau menyampaikan ide atau informasi yang sudah saya dapatkan di dalam pembelajaran calon guru penggerak. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.